Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dina Rasdianti dari Prodi PGSD semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang FPB dan KPK. Yuk simak videonya. FPB dan KPK. Nah, udah ada yang tahu belum nih FPB dan KPK? Yuk kita bahas. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas melalui contoh soal di sini ya. Ada contoh, tentukan FPB dari 6 dan 12. Jadi kita harus mencari faktor dari angka 6 dan 12 ya. Berarti kalau faktor itu angka yang bisa dibagi dengan angka 6. Berarti 1, 2, 3, dan 6. Terus angka 12 kita cari juga faktornya. Nah, berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Cari angka yang sama di sini. Berarti ada angka 2, 3, dan 6. Setelah kita dapat angka yang sama, kita cari yang paling terbesar. Berarti di sini ada angka 6. Berarti FPB-nya adalah 6 karena 6 faktor terbesar. Lanjut ke KPK ya. Di sini tentukan KPK dari 6 dan 12. Berarti kalau KPK kan kelipatan, kita cari kelipatan 6 dan 12. Kalau kelipatan itu angka yang bisa angkanya dijumlahkan ya dengan angka itu. Berarti di sini 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Untuk 12 berarti kita juga cari yang sama ya. 12 tambah 12 kita tambah 12. Nah, di sini kita tulis berarti 12 24 36 ya, 36, 48 dan seterusnya. Terus kita cari yang sama nih, di sini ada 24 dan 36. Kalau KPK kan terkecil, jadi kita cari yang terkecil, yaitu 24 ya. Berarti KPK-nya adalah 24. Lanjut ke pohon faktor. Nah, untuk pohon faktor kita harus paham dulu tentang bilangan prima, karena ini saling berkaitan ya. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa dibagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Jadi nggak bisa dibagi dengan angka lain ya. Tapi dimulai dari angka 2. Nih contohnya di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29 dan seterusnya. Nah, untuk mencari pohon faktor, mengerjakan pohon faktor, di sini juga ada syaratnya nih untuk FPB, yaitu perkalian faktor yang sama pangkat terkecil. Sedangkan untuk KPK-nya yaitu perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Jadi kalau di pohon faktor itu kebalik ya, kalau FPB yang terkecil, kalau KPK terbesar gitu. Contoh soal di sini, tentukan FPB dari 20, 24 dan 36. Berarti kita cari dulu nih faktor dari 20. Jadi kalau akar itu pohon faktor itu ke bawah ya garisnya. Berarti 20 bisa dibagi 2, bisa ya. Kita di sini 20 bagi 2 berarti 10, 10 bagi 2 5. Kita tulis. Terus sampai ini nih udah 24 bagi 2 bisa 24. Berarti 12 bagi 2 6 ya. 6 bagi 2 3. Nah, kita berhenti. Lanjut ke 36 yaitu bagi 2 bisa ya 18 bagi 2 9 bagi 3 yaitu 3. Maka didapati yaitu 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5, 24 nya 2 pangkat 3 kali 3, 36 nya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB kan terkecil, berarti kita cari nih yang terkecil, berarti 2 pangkat 2. Tapi yang sama ya, 2 pangkat 2 berarti 4. Untuk KPK-nya yaitu kita cari yang terbesar, tapi seluruh faktor, berarti berapa? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 360. Lanjut ke metode tabel di sini. Untuk metode tabel, ciri-ciri syaratnya yaitu untuk FPB perkalian faktor pembagi di kolom sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, untuk KPK-nya perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua menjadi angka 1. Jadi maksudnya kalau
untuk FPB, yaitu sampai di kolom pembaginya nggak bisa ngebagi sekaligus. Kalau KPK itu sampai semuanya jadi angka 1. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Di sini ada bilangan KPK dan FPB yang dicarinya ya. Di sini ada 20, 24 dan 36. Berarti di sini kita cari 20 bagi 2 bisa ya. Berapa? 10. 24 bisa dibagi 2 bisa 12. 36 bagi 2 bisa 18. Nah, 10 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Berarti 5. 12 bagi 2 bisa berarti 6. 18 bagi 2 9. Nah, kita lanjut ke bagi 2 bisa? Nggak bisa, berarti kita turunkan ya. Kita turunkan. 6 bagi 2 nggak bisa, berarti bisa 3. 9 bagi 2 nggak bisa, kita turunkan. 5 bagi 3 nggak bisa, kita turunkan. Terus kita 3 bagi 3 itu 1. 9 bagi 3 3. 3 bagi 5 nggak bisa, kita turunkan. 1 bagi 3 1. 3 1. Terus di sini ada 5 1 1. Di 1 bagi 5 1. Nah, untuk mencari FPB itu kan sampai tidak bisa membagi sekaligus di kolomnya ya. Berarti di sini ada sampai angka 2, di sini angka 5, 6, 9 ya di sini ya. Karena nggak bisa ngebagi sekaligus kan. Yang di bawahnya berarti FPB-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk KPK-nya yaitu sampai semua menjadi angka 1. Nah, udah semua sampai angka 1. Terus kita kalikan semuanya nih. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 berapa? 360. Hasilnya sama kayak yang tadi ya. Kita lanjut ke soal cerita di sini. FPB ciri-cirinya untuk FPB, jika ada kata paling banyak sebanyak-banyaknya sama banyak jumlah yang sama, jenis yang sama atau sama rata. Ciri-cirinya. Nah, untuk KPK ciri-cirinya, jika ada kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan atau bersama lagi. Nah, contoh soal di sini. Bu Lina membeli 280 kue sus, 450 kue donat, dan 500 kue lapis. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Lina untuk menyimpan kue tersebut? Nah, di sini ada kata sama banyak, berarti itu soal FPB. Jawabnya di sini kita cari faktornya berarti ya. Cari faktor dari 28. Kalian bisa pakai font faktor atau kolom. 10 dibagi 2 bisa 140, dibagi 2 70, dibagi 2 35, 35 bagi 5. Bagi 5 sama dengan 7. Terus kita lanjut ke 450 ya. Dibagi 2 bisa. Sini kita tulis berarti 225. Dibagi 2 bisa ya. 3 ya, nggak bisa 2 bagi 2. Dibagi 2 75 bagi 3 25 bagi 5, di sini 5 ya. Terus lanjut ke 500 di sini. 500 bagi 2 bisa 250 bagi berapa berarti 2 125 dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Dibagi 5 sama dengan 25 bagi 5 yaitu 5. Maka didapati 280 berarti 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Nah, untuk 450 berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Terus untuk 500 yaitu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Untuk mencari FPB-nya itu kan pangkat terkecil ya, berarti FPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, itu tadi penjelasan tentang FPB dan KPK. Bagaimana? Susah atau gampang? Nah, untuk kalian yang kurang paham atau yang mau ada yang ditanyakan, kalian bisa klik di kolom komentar atau kalian bisa mengulang kembali video yang sudah tadi dijelaskan agar lebih paham. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.